Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran matematika. Dan kali ini kita akan belajar limit fungsi di ketakhinggaan. Ini untuk matematika peminatan kelas 12. Dan kita sudah memasuki bab 2 ya. Ini adalah bagian 1 dari bab 2. Gimana? Udah siap untuk belajar? Oke, langsung aja kita mulai pembelajaran mengenai limit fungsi di ketakhinggaan ini. Yang pertama kita mengenal takhingga dulu ya. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan limit fungsi di ketakhinggaan. Definisi dari simbol takhingga atau bahasa Inggrisnya itu disebut infinity adalah sebuah konsep abstrak yang menggambarkan sesuatu yang tanpa batas. Takhingga diberi simbol seperti ini ya. Nah, ia adalah sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun, tetapi ia bukanlah suatu bilangan. Dengan kata lain, tidak ada bilangan yang lebih besar dari takhingga. Kalau kita rumuskan secara matematis adalah seperti ini ya. Suatu bilangan, kita misalkan dengan A ya. Nah, A itu akan selalu lebih kecil daripada takhingga. Untuk semua A, bilangan real, dan takhingga bukan bilangan real. Lalu apa? Kok dia bukan bilangan? Ya itulah. Takhingga itu bersifat abstrak. Tapi sifatnya dia tanpa batas sehingga dia akan lebih besar dari semua bilangan manapun. Begitu ya. Nah, karena takhingga bukan sebuah bilangan, maka takhingga bukan bilangan ganjil, bukan bilangan genap, dan bukan bilangan prima. Dalam Kamus Matematika Carol Fordman, definisi takhingga adalah tanpa batas-batas ukuran atau jumlah. Tidak terbatas, tidak ada akhirnya. Begitu ya, definisi takhingga. Sekarang kita masuk ke limit fungsi ketakhinggaan. Bentuk umum limit fungsi ketakhinggaan adalah seperti ini. Limit X mendekati takhingga dari fx, ya, fungsi X sama dengan L. Pada pembelajaran matematika wajib kelas 11, kalian telah belajar mengenai limit fungsi aljabar. Pada bab 1 kemarin, kalian juga telah belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Sehingga cakupan materi tentang limit ketakhinggaan adalah seperti pada peta konsep berikut. Ya, ada 2 ya. Jadi ada limit ketakhinggaan fungsi aljabar dan limit ketakhinggaan fungsi trigonometri. Bagaimana nanti cara menyelesaikan limit fungsi ketakhinggaan aljabar dan limit ketakhinggaan fungsi trigonometri? Nanti disimak saja ya. Yang pertama kita masuk ke limit ketakhinggaan fungsi aljabar dulu. Nah, cara menyelesaikan limit ketakhinggaan fungsi aljabar ini berbeda dengan limit fungsi aljabar biasa ya. Cara penyelesaiannya beda. Mungkin nanti kalian bisa lihat penyelesaian limit fungsi aljabar yang biasa itu apa saja. Nah, kalau untuk limit ketakhinggaan fungsi aljabar, cara menyelesaikannya ada 3. Yang pertama, substitusi langsung. Yang kedua, membagi dengan pangkat tertinggi. Dan yang ketiga, merasionalkan penyebut atau membagi dengan sekawan. Mungkin yang 1 dan 3 kalian sudah mengenalnya ya. Yang 2 nanti kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, substitusi langsung. Langsung aja disubstitusi. Nah, untuk limit X mendekati takhingga dari fx, maka kita substitusikan takhingga ke fungsi fx. Artinya X-nya kita ganti dengan takhingga sehingga menjadi f takhingga. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh seperti ini ya. Yang pertama,
limit X mendekati tak hingga dari X plus 3 itu sama dengan, kita ganti X-nya dengan tak hingga menjadi X plus 3. Ya. Sesuatu yang tak ada batas ditambah 3, maka tambah tak ada batas kan? Maka hasilnya tak hingga. Yang kedua, limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat plus 2X min 4 sama dengan, oke, kita masukkan tak hingga ke X-nya menjadi tak hingga kuadrat plus 2 tak hingga min 4. Nah, tak hingga dikuadratkan tak hingga. Tak hingga dikali 2, tak hingga. Dikurangi 4, tetap tak hingga. Begitu ya. Cara substitusi langsung ini mudah, semoga bisa kalian pahami. Selanjutnya, cara kedua, yaitu dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, cara kedua ini kita memakai suatu teorema ya. Kita sebut saja teorema 1 atau sifat 1. Jika R lebih besar dari 0 adalah bilangan rasional, maka limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat R sama dengan 0. Nah, kita akan menggunakan sifat ini atau teorema ini dalam menggunakan cara yang kedua, yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Biar lebih paham, langsung aja kita ke contoh 1. Tentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat min 2X plus 3 per X plus 3. Soal tersebut memuat pangkat tertinggi yaitu X kuadrat. Ya kan? Ini ya. Oleh karena itu, kita bagi semua komponen dalam fungsi tersebut dengan X kuadrat. Ya, caranya aja membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, karena pangkat tertingginya X kuadrat, maka kita bagi semua komponennya ya. Ini, dan ini kita bagi dengan X kuadrat seperti berikut. Limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat min 2X plus 3 per X plus 3, kita bagi semua komponennya dengan X kuadrat menjadi seperti ini. Silahkan kalian simak. Nah, kemudian setelah kalian bagi dengan X kuadrat, kalian sederhanakan ya. Nah, X kuadrat per X kuadrat itu kan 1 min 2X per X kuadrat min 2 per X. 3 per X kuadrat tetap. X per X kuadrat 1 per X. 3 per X tetap. Setelah ini, nah, langkah selanjutnya baru kita menggunakan teorema 1, di mana limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat R sama dengan 0. Sehingga selanjutnya adalah menjadi seperti ini ya. Nah, kita uraikan dulu limitnya. Kita uraikan limitnya. Kemudian baru kita gunakan teorema 1. Nah, limit X mendekati tak hingga dari 2 per X itu kan sama aja dengan 2 kali limit X mendekati tak hingga dari 1 per X. Iya kan ya? Nah, limit X mendekati tak hingga dari 1 per X itu kan 0. 0 dikali 2 nanti tetap 0. Makanya ini 0 di sini. Ini juga 0. Ini juga 0. Dan ini juga 0. Suatu bilangan jika dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Begitu ya. Paham ya cara penggunaan teorema 1 dan cara membagi dengan pangkat tertinggi? Kalau masih belum paham, kita lanjut ke contoh 2. Tentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari 2X plus 3 per 3X kuadrat plus 5X min 2. Nah, pangkat tertingginya adalah X kuadrat, sehingga kita bagi semua komponennya dengan X kuadrat menjadi seperti ini. Ya. Kita bagi dengan X kuadrat. Kemudian kita sederhanakan. 2X per X kuadrat menjadi 2 per X. 3 per X kuadrat menjadi 3 per X kuadrat. Tetap ya. 3X kuadrat per X kuadrat menjadi 3. 5X per X kuadrat menjadi 5 per X. Kemudian min
2 per X kuadratnya tetap. Nah, setelah itu kita gunakan teorema 1 tadi, ya. Nah, limit X mendekati tak hingga dari 2 per X itu kan sama dengan 2 kali 0, ya. Berarti hasilnya tetap 0. Kemudian ini juga 3 kali 0, 0. 3-nya tetap 5 per X, itu kan 5 kali 1 per X, ya. 5 kali 0, berarti 0. Kemudian ini juga min 2 kali 0 sama dengan 0. Lagi ya, 0 per 3. Nah, karena ini plus. 0 dibagi 3 adalah 0. Begitu, paham ya? Untuk contoh nomor 2. Selanjutnya, contoh 3. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 3X pangkat 4 plus 2 per 3 min 5X pangkat 4. Ini pangkat tertingginya adalah X pangkat 4 ya, sehingga kita bagi semua komponen dengan X pangkat 4. Seperti ini. Nah, 3X pangkat 4 per X pangkat 4 plus 2 per X pangkat 4 per 3 per X pangkat 4 min 5X pangkat 4 per X pangkat 4. Sama dengan kita sederhanakan ya. Ini menjadi 3. Kemudian setelah kita sederhanakan baru kita gunakan teorema 1 tadi ya. Sehingga yang ini menjadi 0, yang ini menjadi 0. Nah, ini kan X pangkat 4 per X pangkat 4 ya, di atasnya kan ada variabel. Jadi ini kita tidak berlaku untuk teorema 1 ya, sehingga tetap min 5. Nah, kita bagikan menjadi min 3 per 5, seperti itu. Selanjutnya, kita lihat kembali secara seksama ketiga contoh tersebut ya. Untuk contoh 1, dapat kita lihat bahwa pangkat tertinggi terdapat di bagian pembilang dan hasilnya adalah tak hingga. Coba kita lihat lagi. Pangkatnya adalah yang di atas pembilang, hasilnya tak hingga. Oke. Kemudian untuk contoh 2, pangkat tertingginya ada di bagian penyebut dan hasilnya adalah 0. Oke, coba kita lihat, cross check ya. Contoh 2, pangkat tertingginya ada di bawah, hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian contoh 3, baik pembilang maupun penyebut mempunyai pangkat tertinggi yang sama ya. Nih X pangkat 4 kan tertinggi tuh, ada di atas dan ada di bawah. Hasilnya adalah min 3 per 5. Ada apa sih? Kok kita melihat pangkatnya dan hasilnya? Nah, seperti ini ya. Jika kita jeli menyimak, kita dapat menyimpulkan ketiga contoh soal tersebut menjadi bentuk umum limit di ketakhinggaan fungsi aljabar. Bagaimana? Bentuk umumnya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk A dan B bilangan real, limit X mendekati tak hingga A1 X pangkat M plus A2 X M pangkat A2 X pangkat M-1 dan seterusnya ya. Ini pangkatnya, X-nya, pangkatnya menurun terus per B1 X pangkat P plus B2 X pangkat P-1 dan seterusnya. Dapat disimpulkan jika M lebih besar dari P, pangkat tertingginya di atas ya, artinya maka limit X mendekati tak hingga dari Fx itu hasilnya tak hingga, seperti contoh 1 tadi. Kemudian kedua, jika M kurang dari P, artinya pangkat tertingginya ada di bawah, maka limit X mendekati tak hingga dari Fx itu hasilnya 0, seperti contoh 2 tadi. Yang terakhir, jika M sama dengan P, maka limit X mendekati tak hingga dari Fx itu sama dengan min A1 per B1. Nah, ini seperti contoh 3 tadi. Oke, kiranya demikian pembelajaran kita tentang limit
fungsi diketakhinggaan bagian 1 ya. Nanti kita akan lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan di video ini. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.